Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, kalau sehat kita harus bersyukur. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang untuk kalian semua di SD kita tercinta ini. Ya, mungkin teman-temannya baru ya, bisa berkenalan. Nah, di hari ini kita akan mengadakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Jadi MPLS ini mengenalkan kalian kepada lingkungan sekolah yang baru, termasuk pelajaran kita ini. Apa pelajaran kita ini? Yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti atau disingkat PAIBP. Nah, kita nanti akan mengenalkan apa itu mata pelajaran PAIBP. Oleh karena itu, ayo langsung saja kita bahas bersama-sama. Untuk pengenalan mapel PAIBP ini yang akan kita bahas yaitu pentingnya ilmu agama. Yang kedua, setelah itu akan membahas adab mencari ilmu. Adab itu tata krama, ya, sopan santun dalam mencari ilmu. Yang nomor 3 yaitu tentang materi yang akan kalian pelajari di kelas 1 semester 1 ini. Oke, langsung saja. Mengapa kita itu harus mencari ilmu? Karena mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Apa anak-anak hukumnya? Wajib. Yang namanya wajib itu berarti ketika kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita meninggalkan, berarti akan berdosa. Kalian pilih mendapatkan pahala atau pilih berdosa? Pasti pilih mendapatkan pahala kan? Maka dari itu kita harus menuntut ilmu. Kita harus belajar ya, menuntut ilmu itu belajar itu. Ini didasarkan pada perkataan Nabi yang isinya atau yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Jadi bagi kita yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk mencari ilmu. Kemudian dalam belajar atau mencari ilmu itu tidak hanya sewaktu kecil saja atau tidak hanya ketika sudah besar saja, tapi sepanjang masa atau seumur hidup. Hal ini didasarkan pada hadisnya Nabi yang artinya adalah carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kalian tahu apa itu buayan? Buayan itu adalah sejak kita kecil, sejak kita masih digendong oleh orang tua kita. Masih ingat kalian ketika digendong oleh ayah atau ibunya? Ya, itu namanya buayan. Sampai liang lahat. Apa itu liang lahat? Liang lahat itu artinya sama dengan liang kubur, berarti sampai meninggal dunia. Jadi selama kita masih hidup, kita harus mencari ilmu. Berikutnya, kita harus mencari ilmu juga dikarenakan agar kita bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini berdasarkan hadisnya Nabi, barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu.
Kalian kira-kira ingin bahagia di dunia dan akhirat apa tidak? Pasti pengen semua kan? Kalau pengen, berarti kalian harus rajin dalam mencari ilmu. Berikutnya, mengapa kita itu harus mencari ilmu? Karena ilmu, utamanya ilmu agama yang akan kita pelajari ini sebagai kunci dari kebaikan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia faham dalam agama. Salah satu cara kita faham agama adalah dengan belajar sungguh-sungguh materi PAIBP ini. Itu ya. Kemudian anak-anakku kelas 1, bahwa mencari ilmu itu ada adabnya, ada tata kramanya. Di antaranya yang pertama, dalam mencari ilmu itu kita harus mensucikan terlebih dahulu dari hadas dan najis. Kalau bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Kalian sudah bisa berwudu? Mungkin ada yang sudah ya, 1-2 mungkin. Kalau belum jangan khawatir, nanti akan diajari bagaimana cara berwudu. Kemudian kalau menghilangkan najis, berarti ya kalau najisnya itu di badan dengan mandi. Kalau najisnya di pakaian dengan dicuci. Itu ya, jadi dalam mencari ilmu harus suci dari hadas dan najis. Berikutnya, dalam mencari ilmu harus memakai pakaian yang menutup aurat. Aurat yang harus ditutup untuk laki-laki mulai pusar sampai lutut itu minimal harus tertutup. Kemudian untuk perempuan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan itu harus ditutup. Yang ketiga, berniat ketika kita akan mencari ilmu. Jadi mencari ilmu harus diniati ya agar mendapatkan ibadah, agar mendapatkan pahala. Karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Dan yang nomor 4, adab mencari ilmu adalah berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Doa sebelum belajar bagaimana? Ya yang itu boleh Rabbi zidni ilma, itu boleh. Atau yang lain yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Dan sesudah pelajaran itu juga harus berdoa. Berikutnya adab mencari ilmu yang nomor 5 adalah taat dan patuh kepada guru. Apa-apa yang diperintahkan kepada kalian harus kalian taati. Dan adab yang nomor 6, setelah selesai maka pelajaran yang sudah diajarkan kalian pelajari kembali agar bisa lebih faham. Itu adalah adab dalam mencari ilmu. Berikutnya, sekarang tata cara belajar. Jadi yang namanya belajar itu harus setiap hari. Tidak boleh belajar kalau hanya ada PR saja. Tidak boleh belajar kalau hanya ada tugas saja. Meskipun ada tugas atau tidak, kalian harus tetap belajar. Berikutnya yang kedua adalah menyiapkan buku-buku pelajaran sesuai dengan jadwal. Jadi nanti kedepannya kalian akan dicatatkan jadwal pelajaran. Kalian siapkan bukunya sesuai dengan jadwal pelajaran tersebut. Sesudah itu, kemudian kalian teliti buku pelajaran yang sudah kalian siapkan yang sesuai dengan jadwal pelajaran itu. Ada tugas atau tidak? Jika ada tugas, maka yang didahulukan adalah mengerjakan tugas itu. Baru kemudian mempelajari materi yang akan diajarkan untuk besok. Tapi kalau tidak ada tugas, berarti mempelajari materi yang sudah diajarkan kemarin. Setelah itu mempelajari materi
yang akan diajarkan besok. Itu adalah cara belajar. Kemudian untuk kelas 1, semester 1, materi PAI pelajarannya ada 5. Ya, untuk pelajaran 1 nanti akan membahas tentang kasih sayang, yaitu kasih sayangnya Allah dan kasih sayangnya Nabi Muhammad. Pelajaran yang kedua yaitu Aku Cinta Al-Quran, yaitu dengan mempelajari surat Al-Fatihah. Kalian hafal surat Al-Fatihah yang itu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya itu. Itu adalah surat Al-Fatihah. Kita akan mempelajari itu di pelajaran 2. Berikutnya di pelajaran 3 kita akan mempelajari iman kepada Allah. Iman kepada Allah termasuk rukun iman yang pertama. Dan pelajaran yang keempat kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Nah, bersih itu sehat nanti kita akan membahas tentang mandi, tentang istinja, dan tentang hidup bersih. Apa itu istinja? Ya nanti ada di pelajaran 4. Berikutnya di pelajaran 5, pelajaran yang terakhir, kita akan belajar tentang cinta Nabi dan Rasul. Yang akan kita bahas ada 3 nabi, yaitu ada Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Itu ya, siswa kelas 1, semoga dengan adanya wawasan dan pengetahuan tentang PAI ini, kalian lebih semangat lagi dalam belajar PAI. Sementara itu, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.